Suatu hari, ada satu keluarga yang bernama keluarga Bapak Hashim. Keluarga Bapak Hashim terdiri dari Abi, Umi, dan anak-anaknya yang bernama Jamal dan Laili. Di pagi hari, Abi Hashim sedang sibuk membuat kerajinan seperti kursi dan meja. Sedangkan Umi sedang menyiapkan makanan untuk makan siang. Jamal dan Laili sedang asik bermain. Kemudian terdengar suara adzan duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar suara adzan, perut Jamal mulai keroncongan. Dia ingin sekali makan. Harum sekali. Umi masak apa ya? Perut aku jadi keroncongan. Sedangkan Laili masih asyik bermain boneka. Hai, apa kabar? Ayo kita minum teh bersama-sama yuk. Karena suara adzan duhur sudah berkumandang, Abi Hashim segera masuk rumah. Dan ternyata Abi Hashim melihat anak-anaknya belum ada yang siap untuk sholat. Anak-anak Abi belum ada yang siap untuk sholat? Kenapa masih pada bermain? Sebentar, Abi. Jamal mau makan dulu ya. Iya, Abi, 5 menit saja. Sholat itu tidak boleh ditawar-tawar, nak. Emangnya beli baju ditawar? Iya, Abi. Jamal, izin ke belakang dulu ya. Sebentar saja. Jamal mau ngapain ke dapur? Hehehe, Jamal lapar, Umi. Jamal mau makan. Apa Jamal tidak mendengar ada suara adzan duhur? Kok malah mau makan? Hehe, dengar Umi. Tapi aroma masakan Umi membuat perut Jamal keroncongan. Jamal, Laili, ayo sini duduk bersama Abi. Ada apa, Abi? Laili kan masih mau main. Bukankah Laili dan Jamal sudah mendengar suara adzan duhur? Iya, Abi.
kami dengar kok suara adzan tadi. Kalau Jamal sudah mendengar azan, kenapa malah pergi ke dapur dan mau makan? Hehehe. Maaf ya Abi. Maafkan Jamal ya. Ayo, siapa yang bisa jawab Umi? Adzan itu pertanda untuk apa? Aku tahu Umi. Adzan itu sebagai pertanda masuknya waktu sholat. Jamal benar kan? Benar sekali. Kalau sudah mendengar suara adzan, kalian harus segera sholat. Bermain dan makannya bisa nanti dulu. Iya Umi. Jamal kunyah dulu ya makanannya. Jamal. Umi. Iya, Laili. Kata Bu Guru, sholat itu ada 5 waktu. Duhur, asar, apalagi? Aku lupa. Aduh, Laili, maghrib, isya dan subuh lah. Gitu aja nggak tahu. Oh iya. Abi, kenapa sih kita harus sholat 5 waktu? Coba kalau cuma 1 waktu, pasti lebih enak. Iya kan Laili? Iya, benar itu Kak. Jamal dan Laili tahu nggak? Zaman dahulu, Rasulullah dan umat Islam mendapat perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu loh. Hah? Bisa pingsan dong Abi. Kok banyak? Iya, kok banyak sekali sih Abi? Iya, Abi punya cerita tentang berapa jumlah sholat yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Judulnya Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat videonya bersama-sama ya. Pertama-tama, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi. Berawal dari kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pada dahulu kala dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian meninggalnya 2 tokoh besar Islam, yaitu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini sekaligus membuat penduduk Muslim semakin sedih, serta kaum kafir Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kejadian ini, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi,
malaikat Jibril bersama buruk menjemput dan mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat. Tempat berhenti tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kota Madinah. Dijelaskan bahwa kota Madinah merupakan tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah. Yang kedua adalah Sursina. Dijelaskan bahwa Sursina merupakan tempat saat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Baitul Lam. Dijelaskan bahwa Baitul Lam merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunat 2 rakaat bersama para nabi sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Sidratul Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat, di mana perintah sholat adalah sebuah sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dengannya sebagai jembatan untuk sampai ke langit. Setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Mekah. Tetapi di tengah perjalanannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan, dan Rasulullah pun menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh kembali untuk meminta keringanan, dan Rasulullah pun kembali dan bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan kembali perjalanannya itu kepadanya.
Setelah diceritakan perjalanannya tersebut, Abu Jahal pun mengumpulkan seluruh penduduk kota Mekah dan menceritakannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan kembali perjalanan tersebut. Meskipun terdapat banyak penduduk kota Mekah yang tidak percaya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mampu meyakinkan penduduk kota Mekah dan memberitahukan bahwa kewajiban seorang muslim adalah menunaikan ibadah sholat lima waktu. Nah, itu tadi cerita tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jamal dan Laili masih ingat gak? Umat Islam pertama kali harus melaksanakan sholat berapa kali? Laili tahu Abi, 100 kali. Salah Laili, yang benar itu 50 kali. Betul kata Jamal. Dahulu umat Islam harus melaksanakan sholat 50 kali. Kenapa Laili jawabnya 100 kali? Karena Laili suka dapat nilai 100, Umi. Duh, Laili, ada-ada saja sih kamu ini. Apa ada yang tahu lagi? Dari 50 kali sholat, umat Islam sekarang diwajibkan sholat berapa kali? 5 5 kali, Abi. kali Abi. Alhamdulillah, anak-anak Abi dan Umi hebat, sudah mengerti dan tahu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya Abi, Umi juga bangga sekali sama Jamal dan Laili. Karena Jamal dan Laili sudah mengerti tentang peristiwa Isra Mi'raj dan tadi juga sudah mendengar suara azan duhur kan? Jadi sekarang waktunya mengambil air wudhu dan kita sholat duhur bersama-sama. Iya Abi,